Bismillah, Alhamdulillah. Kita lanjutkan pertemuan kali ini. Sudah masuk KD baru ya, KD 3.3 ya. KD 3.3 itu membahas tentang apa? Tentang sistem periodik unsur atau disingkat sebagai SPU ya. Sistem periodik unsur. KD 3.3 menganalisis KD 3.3 menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya ya. Nah, jadi di sini kalian harus mempunyai sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur ya. Beli atau usahakan punya yang edisi terbaru ya, yang unsurnya lebih lengkap ya. Nah, biasanya ini juga ada sih kalau kalian punya buku paket kimia, biasanya nanti dilampirin di buku paket kimianya. Tapi kalau enggak, kalian bisa beli di toko-toko buku ya, untuk memudahkan memahami KD 3.3 ini tentang sistem periodik unsur bagian yang ke-1. Nanti insya Allah ada bagian yang kedua ya. Kita lanjut. Nah, nanti secara umum ya, kalian belajar apa aja yang dipelajari di pertemuan kali ini. Sistem periodik unsur yang kita bahas nanti tentang perkembangan sistem periodik unsur, penentuan periode dan golongan, dan terakhir sifat-sifat periodik unsur ya. Nah, nanti perkembangan sistem periodik ini kita bahas nanti dari awalnya Triad Dobreiner, Octave Newlands, Mendeleev, dan Moseley atau tabel periodik modern. Nanti ini sebenarnya udah ibu singgung juga penentuan periode dan golongan di konfigurasi elektron model atom Bohr ya. Tapi kalau yang model atom mekanika kuantum ibu belum singgung nih untuk menentukan periode dan golongan. Nah, jadi ini kita bahas di pertemuan ke-1 atau bagian ke-1. Nah, nanti ini dibahas di pertemuan kedua atau bagian yang kedua. Nanti sifat-sifat yang kita bahas ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, logam dan non-logam, titik leleh dan titik didih. Tapi yang kita bahas pada pertemuan kali ini cuma yang dua ini dulu. Nah, bagian pertama kita belajar tentang perkembangan sistem periodik unsur. Nanti kita bahas juga tentang penentuan periode dan golongan. Ini ya, bagian yang pertama. Perkembangan sistem periodik unsur ini berupa sejarah ya, sejarah perkembangan sistem periodik. Ini lebih ke teori ya. Nah, dimulai oleh Triad. Sistemnya namanya Triad, orangnya Dobreiner ilmuannya. Dia mengemukakan teorinya tahun sekitar 1829. Diperbaharui lagi oleh, karena ada kekurangan, maka diperbarui oleh sistem Octave. Nama ilmuannya Newlands pada tahun 1865. Karena ada kekurangannya dan ilmu pengetahuan terus berkembang, diperbarui oleh sistem periodik pendek atau yang mengemukakannya orang ilmuannya adalah Mendeleev, tahunnya sekitar 1869. Karena ilmu pengetahuan terus berkembang, penelitian terus berkembang, nah akhirnya ada kelemahan, diperbarui oleh sistem yang baru, yaitu sistem periodik panjang atau sistem periodik modern, ilmuannya Moseley, sekitar tahun 1913. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama sistem Triad, ini ilmuannya Dobreiner, jadi disebut Triad Dobreiner ya. Setiap satu kelompok si sistem ini dia mengemukakan si Dobreiner, dia bilang Triad itu 3. Jadi setiap satu kelompok terdapat 3 unsur yang memiliki kemiripan sifat. Kelompok ini disebut sebagai triad karena 3 tri ya. Jika ketiga unsur tersebut disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya ya, berdasarkan kenaikan massa atom, maka massa unsur kedua yang di tengah ya merupakan rata-rata dari massa atom unsur pertama dan unsur ketiga. Jadi unsur kedua ini rata-rata massanya dari massa rata-rata unsur pertama dan ketiga ya. Misalnya ada LINAK, maka
unsur Na ini masanya rata-rata dari si Li NaK, maka massa si Na ini diperoleh dari rata-rata massa Li ditambah massa K. Li ditambah massa K dibagi 2 rata-ratanya, jadi diperoleh 23 nih. 23 ini massa si Na. Kelemahannya ya, karena ini baru sistem awal-awal ya, kelemahannya ada beberapa unsur yang tidak dimasukkan dalam kelompok triad padahal memiliki sifat yang mirip dalam kelompok tersebut, karena dia terbatas cuma 3. Nah, kalau ada satu lagi yang mirip gimana nih nentuinnya? Nah, itu kelemahannya, dia nggak bisa ya kalau lebih dari 3 unsur. Diperbaharui lagi oleh sistem oktav, ilmuannya Newlands. Nah, oktav kan kayak tangga nada gitu ya, tanda nada oktav itu berarti kan 8 ya. Nah, nanti unsur-unsur diurutkan berdasarkan massa atomnya hingga 1 oktav atau 7 kelompok. Sifat unsur akan berulang pada unsur ke-8. Nah, oktav itu kan 8 ya, ntar unsur ke-8 nih ngulang lagi, mirip sifatnya sama unsur ke-1 dan seterusnya. Contoh unsur ke-8 memiliki sifat yang mirip dengan unsur ke-1, unsur ke-9 mirip dengan unsur ke-2, berarti 10 miripnya ke-3 dan seterusnya sampai 7. Nanti ngulang lagi yang keberapa nih? Ke-15. Nanti unsur ke-15 mirip ke unsur 1, 8, 1 dan 8 gitu ya. Nih unsur kayak tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti unsur ke-8 mirip ke unsur 1. Nih, nanti unsur ke-15 mirip unsur ke-1 sama ke-8 dan seterusnya ya. Ini sistem si oktav Newlands, tapi ditemukan juga kelemahannya. Ada beberapa kolom yang isinya lebih dari 1 unsur karena sifatnya mirip. Contohnya ini. Ya, 1 kolom lebih dari 1 unsur. Sistem penggolongan tidak cocok untuk unsur dengan massa atom yang sangat besar. Kalau massanya sangat besar nggak cocok di sistem si oktav ya. Dilanjutkan diperbaharui oleh sistem periodik pendek atau Mendeleev ya ilmuannya. Nah, unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifatnya. Terdapat tempat kosong. Nah, ini kelebihan si Mendeleev nih, dia bisa memprediksi nih, dia sediain tempat kosong yang disediakan untuk diisi oleh unsur-unsur yang akan ditemukan di waktu mendatang. Karena di masanya Mendeleev belum ditemukan unsur tersebut, tapi dia bisa memprediksi nih bakalan ditemuin nih. Soalnya ada tempat kosong di mana masanya belum diketahui tapi belum ditemukan, tapi ada masanya gitu, ada massa unsur tersebut ya. Nih yang belum diketahui, maksudnya yang belum ditemukan pada saat Mendeleev, tapi dia bisa memprediksi bahwa suatu waktu nanti akan ditemukan. Kenapa? Karena yang sebelumnya ada, setelahnya ada, tapi di sininya di tengah-tengah sini belum. Nah, berarti nanti dia bisa memprediksi ini keunggulan si Mendeleev ya. Tapi ternyata ada kelemahannya juga. Kelemahannya ada penempatan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan urutan kenaikan massa atom ya. Contohnya Te128 dan I127. Te dan I ya. Nah, ini kan dia bilang tadi berdasarkan kenaikan massa atom. Ternyata tidak sesuai untuk unsur Te dan I ya. Harusnya kan 27 dulu baru 28. Tapi dia di sini 127 dulu baru 128. Tapi dia di sini ngurutinnya 128 dulu baru 127. Selebihnya mah urut ya. 7, 9, 11 urut. Terus 23, 24, 27 dan maksudnya makin ke kanan masanya makin naik gitu, tapi nggak harus urut misalnya 7, 8, 9, 10, 11, 12 enggak, tapi makin ke kanan makin naik tuh ya, makin ke kanan masanya makin besar harusnya, tapi di sini yang ditulis Te dulu baru I, padahal masanya besaran si Te ya. Nah, nanti apalagi kelemahannya adanya unsur-unsur yang tidak memiliki kesamaan sifat namun dimasukkan dalam satu golongan, misalnya Cu dan Ag. Kan satu golongan ini dia bilang ini semuanya sifatnya mirip ya.
Tapi ternyata Cu dan Ag dia satu golongan, padahal sifatnya mah nggak mirip. Cu itu tembaga, Ag itu perak, ya. Dia masukkan nih, ini si Cu dan si Ag satu golongan, ditempatkan dengan unsur Li, NaK, RbCs. Nah, ini nanti di tabel periodik modern si Cu dan Ag ini dia logam golongan B, ya. Ini logam-logam transisi, dikelompokkan dengan Li, NaK, logam-logam golongan utama, sifatnya beda. Li, NaK cenderung logam lunak, sedangkan Cu dan Ag dia logam keras, ya. Berarti kan sifatnya beda, tapi dia masukin si Mendeleev ini dalam satu golongan. Berarti kan nggak sesuai, ya. Nah, karena ada kelemahannya diperbarui oleh teori selanjutnya, yaitu teori sistem periodik modern atau sistem periodik panjang. Ini ilmuannya si Moseley, ya. Si Moseley, menurut si Moseley, unsur-unsur diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atom. Kalau tadi kan berdasarkan kenaikan massa atom, si Mendeleev, si Newlands, ya. Nah, kalau si Moseley ini bukan massa atom, tapi kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Nanti lajur vertikal tuh atas bawah itu disebut golongan, ya. Disusun berdasarkan kenaikan disusun berdasarkan kemiripan sifat. Nah, jadi satu golongan atas bawah nih, ya, semua sifatnya mirip. Lajur vertikal, ya. Nanti lajur horizontal atau disebut dengan periode kiri kanan, ya, disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi nomor atomnya naik nih 1, 2 dari kiri ke kanan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya, ya. Nah, nanti periode itu ingat aja, periode 1 berarti baris ke 1 nih. Ini periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, periode 6, periode 7. Ingat kalau periode itu kayak saf sholat, saf ke-1 periode 1, saf ke-2 periode 2, saf ke-3 periode 3 dan seterusnya, ya. Nah, nanti kalau golongan itu nanti atas bawah, ya. Nanti ini disebut periode sangat pendek. Ini masih periode, maaf ya, ini masih bahas periode. Yang baris pertama atau saf sholat pertama itu disebut periode sangat pendek. Kenapa? Karena cuma ada 2 unsur H dan He, ya. Nah, terus periode selanjutnya, periode kedua, ini kan ke-1 ya, ini kedua, ketiga, periode 2 dan 3 disebut periode sangat pendek, ya. Kenapa? Karena cuma ada 8 unsur, ya. Nah, periode selanjutnya keempat dan kelima, ya. Baris keempat dan baris kelima disebut periode panjang karena ada 18 unsur, ya. Kalau dihitung dari kiri ke kanan nanti jumlahnya 18. Nah, selanjutnya periode selanjutnya disebut periode sangat panjang, ya. Nah, kenapa? Karena lihat di sini, ini kan 55, 56, loncat ke 72. Nah, 57-nya mana di bawah sini? Ya, karena dia panjang nih, 57, 58, 59, muat di sini. Jadi ditulis di bawah. Ini namanya periode sangat panjang. Jadi ntar ininya ikut dihitung, ya. Nanti totalnya totalnya ada 32 unsur. Maka satu baris ini termasuk yang ininya dihitung, ya. Ada 32 unsur, maka disebut periode sangat panjang nih. Periode 6 dan periode 7, ya. Nah, nanti golongan gimana? Golongan tuh atas bawah, ya. Ini golongan utama. Nih, golongan utama nih, yang ini sama yang ini disebut golongan utama atau golongan A, ya. Nah, nanti ada lagi golongan B atau golongan transisi. Yang mana? Yang ini sama yang 2 bawah ini. 2 bawah ini kan aslinya yang di sini. Yang ini lanjutan yang ini lanjutannya ini, ya.
Itu disebut golongan transisi atau golongan B. Kita masuk ke latihan soal dulu ya. Apabila unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom, ternyata unsur-unsur yang berselisih 1 oktav menunjukkan persamaan sifat. Ya, yang berselisih 1 oktav menunjukkan persamaan sifat. 1 oktav kan 1 sampai 7. Ya, nanti unsur ke-8 mempunyai kesamaan sifat dengan unsur ke-1 gitu maksudnya ya. Nah, pernyataan ini dikemukakan oleh siapa? Oleh sistemnya oktav, oleh si Newlands, oktav Newlands ya. Kalau Dobreiner kan 3-3 dia susunnya. Nah, oktav dia 7 kelompok, unsur ke-8 mirip sifatnya ke unsur ke-1. Mendeleev dia menjadi 8 golongan berdasarkan kenaikan massa atom. Kalau Mayer dan Moseley ini hampir sama ya, dia tabel periodik modern, dia sudah mengelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom ya, kenaikan massa atom. Contoh soal yang kedua, salah satu penyusunan unsur adalah mengelompokkan unsur-unsur menjadi 3-3. Jika unsur A massa atomnya 35, C 125, maka unsur B massa atomnya berapa? Nah, 3-3 berarti ini sistemnya Triat-Dobreiner ya. Pengelompokan unsur menjadi 3 unsur per kelompok adalah pengelompokan Triat-Dobreiner. Jika ketiga unsur tersebut disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka massa atom unsur kedua rata-rata dari massa atom unsur pertama dan ketiga. Tinggal tambahin aja yang ditanyakan B, A, B, C. Nah, tambahin si A dan si C, A dan C ya, 35 plus 125 bagi 2 rata-ratanya, berarti itu massa si B, si unsur B ya. Berapa massanya? 80. Nah, contoh soal yang ketiga, unsur-unsur dalam sistem periodik modern disusun berdasarkan sistem periodik modern ya, secara periode dari kiri ke kanan berdasarkan kenaikan massa atom. Ya, ini salah berarti. Jumlah proton salah. Kenaikan jumlah proton salah. Titik lele titik didih salah ya. Nah, berarti jawabannya kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Massa atom ini dari kiri ke kanan disebut periode. Kemiripan sifat atas bawah disebut golongan. Golongannya berdasarkan kemiripan sifat. Dari kiri ke kanan periode berdasarkan kenaikan massa atom. Sistem periodik modern bukan massa ya. Harusnya yang lebih tepat nomor atom, tapi yang jawaban yang paling mendekati yang B ya. Contoh soal nomor 4, unsur-unsur dalam satu periode memiliki kesamaan, yaitu dalam satu periode apanya yang sama, yaitu kemiripan sifat ya. Nah, kemiripan sifatnya tahu dari mana? Nah, tahu dari golongan. Golongan ini berdasarkan jumlah elektron valensi, karena elektronnya sama semua. Misal elektron valensi itu elektron yang ada di kulit terluar. Misal jumlah elektron yang ada di kulit terluar nanti 2, berarti golongan 2. Elektron yang ada di kulit terluarnya 3, berarti golongan 3. Nah, ini memiliki kemiripan sifat karena jumlah elektronnya sama di kulit terluar. Nah, periode berdasarkan jumlah kulit yang terisi elektron, dia jumlah kulit. Kalau ini jumlah elektron ya. Nah, yang ditanya dalam satu periode. Kalau dalam satu periode berarti jumlah kulitnya. Kalau dalam satu golongan berarti jumlah elektronnya. Ya, jawaban yang D. Contoh soal kelima, salah satu kelemahan pengelompokan unsur menurut Mendeleev adalah, nah kelemahannya dia apa tadi? Kelemahan Mendeleev kalau yang A, terdapat kolom kosong yang tidak diisi unsur, Ini bukan kelemahan, ini justru kelebihan si Mendeleev. Dia bisa memprediksi ya, kelebihan si Mendeleev. Yang B, pengelompokan unsur sangat banyak. Ini kelemahan teori Triat-Dobreiner karena dia ngelompokin 3-3, jadi kan panjang banget gitu ya kalau cuma 3-3 ngelompokinnya. Yang C, beberapa unsur yang menurut hitungan terdapat pada satu kelompok tetapi sifatnya sama. Nah, ini
Yang C, kelemahan dari Mendeleev ya. Yang D, penyusunan berdasarkan kenaikan massa atom banyak kelemahannya. Nah, penyusunan berdasarkan kenaikan massa atom dilakukan oleh Newlands dan Mendeleev ya. Yang E, hanya berlaku pada unsur-unsur dengan nomor atom kecil. Ini kelemahan teori si oktav. Yang ditanya kelemahan Mendeleev ya. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Yang C ini kelemahan si Mendeleev. Penentuan periode dan golongan. Kita sudah masuk ke penentuan periode dan golongan. Kalau tadi masih sejarah perkembangan tabel periodik dan pengenalan tabel periodik, golongan dan periodenya. Kalau ini penentuannya, nentuin ini unsur ini masuk ke golongan mana, periode mana ya. Nah, kita belajar ini penentuan periode dan golongan gunanya apa? Kalau kita tahu unsur itu ada di periode mana dan golongan mana dalam tabel periodik, kita jadi tahu sifat-sifatnya. Kalau kita udah tahu sifat-sifat unsur ini, misalnya golongan 1A, oh itu sifatnya logam, logamnya logam lunak. Nah, berarti kita bisa manfaatkan biasanya logam lunak itu untuk apa, seperti itu. Jadi kita tahu bisa memanfaatannya untuk apa. Nah, jadi gunanya penentuan periode dan golongan agar kita tahu letak unsur dalam periode, dalam tabel periodik. Kalau kita tahu letaknya, kita jadi tahu kegunaannya untuk apa. Seperti itu ya. Nah, periode ini jumlah kulit yang terisi elektron. Ya, kulit terluar atau kulit yang paling besarnya. Itu kulit yang terluar atau yang paling besar kalau konfigurasi mekanika kuantum. Tapi kalau konfigurasi atom Bohr itu jumlah kulit yang terpakai saat konfigurasi ada berapa. Seperti itu ya. Nah, golongan ini jumlah elektron di kulit terluar atau disebut elektron valensi ya. Nah, ini contoh untuk konfigurasi atom Bohr ya. Nah, atom Bohr contohnya F, nomor atomnya 9 kan konfigurasinya 27. Nah, jumlah kulit yang terisi elektron ada 2. Nah, ini kulit K, ini kulit L. Ada 2 kan kulitnya. Nah, berarti periode 2. Elektron valensi itu elektron terluarnya 7, berarti golongan 7A. Kelemahannya hanya dapat digunakan untuk unsur-unsur dengan nomor atom kecil dan golongan utama atau golongan A. Sedangkan kalau golongan B pakai konfigurasi atom Bohr ini udah nggak cocok lagi ya. Contohnya P, nomor atomnya 15, konfigurasinya 2, 8, 5. K, L, M. Ya, ini udah dibahas waktu yang konfigurasi atom Bohr ya. Nah, jumlah kulit yang terisi ada 3 nih, KLM, berarti periode 3. Elektron terluarnya atau elektron valensinya 5, maka golongan 5A. Seperti ini. Ini teori atom Bohr, tapi yang kita lebih pakai sekarang konfigurasi atau modern atau mekanika kuantum ya. Menggunakan konfigurasi elektron metode subkulit yang SPDF. Nah, nanti ini blok S. S itu golongan 1A dan 2A ya. Nah, dilanjut ke blok P. Blok P ini golongan 3A sampai 8A. Ini 8A. Ini 3, 4, 5, 6, 7. Ini 8 gas mulia ya. Nah, nanti ada blok D. D ini yang ini logam transisi. Nah, yang blok F yang ini transisi dalam, yang bawah ini. Yang di sini ya, ini lanjutan ini lanjutan ini. Nah, ini namanya subkulit, metode subkulit SPDF. Nah, nanti untuk kapan dikatakan dia golongan A atau golongan B, kalau nanti kita bahas satu-satu. Kalau terakhir konfigurasinya itu blok S, misalnya kamu konfigurasin terakhir berapa S, nah maka golongannya itu 1A, contohnya NS1. Nah, terakhir nih angka 1 elektronnya, maka golongan 1A. Kenapa A? Karena dia S terakhirnya. Periodenya N. Nah, kulit di depan S ini angkanya berapa? Misal angkanya 2, berarti periode 2. Ya. NS2. Nah, ini berarti golongan 2A. Periodenya, ntar lihat kulit di depan sini. Angkanya berapa? Itulah periodenya. Jadi golongan itu elektronnya, periode itu kulit, angka yang di depan
ya. Kecuali 1s2 dia golongan 8A, itu unsur He ya. Ini pengecualian doang nih. Kan harusnya golongan 2A, tapi ini pengecualian. Si He ini bukan golongan 2A, tapi dia golongan 8A atau gas mulia ya. Nah, contohnya misal Mg, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Terakhir 3s2 udah langsung lihat aja. Kalau terakhirnya S cukup dilihat yang S-nya doang ya. Kulit terakhirnya nih, angka di depan nih namanya kulit terakhir 3, maka periode 3. Elektron valensinya nih, elektron di S nih 2, maka golongan 2A itu ya. Nah, Rb 37 pakai konfigurasi gas mulia dekat ke Kr. Setelah Kr tuh 5s1, cukup yang dilihat 5s1 nya aja. Kulitnya itu angka yang di depan ini 5, berarti periode 5 ya. Golongan tuh elektron valensinya, elektron yang ada di S-nya 1 ya, berarti golongan 1A. Kalau terakhirnya S dia pasti A ya golongannya. Nah, kalau blok P gimana? Elektron terakhir terletak pada subkulit P. Nah, kalau tadi kan subkulit S, terakhirnya S. Nah, ini terakhirnya P. Kalau terakhirnya P, golongannya gimana? Golongannya kamu harus tambahin elektron di S sama elektron di P. Kamu tambahin, itulah golongannya. Golongan A atau B masih A ya. Kalau terakhirnya S itu masih golongan A ya. Terakhirnya P juga masih golongan A. Cuma kalau P golongannya itu ditambahin elektron di S sama di P-nya. Nah, periodenya ya udah lihat aja angka kulit di P itu berapa. Berarti itu periodenya ya. Nah, contohnya misal si Cl nih, konfigurasinya nomor atom 17, 1s2, 2s2, 2p6. Nah, terakhir kan 3s2, 3p5. Terakhir si P nih. Kalau terakhir si P, kita nggak boleh lihat P-nya doang, tapi kita harus lihat S-nya juga ya. Kulit terakhir udah lihat angka di P nih, kulitnya 3, berarti periode 3. Nah, elektron valensi atau golongannya kita tambahin. Elektron di P5, elektron di S2. Nah, 5 tambah 2, 7. Berarti ntar dia golongan 7. 7 apa? 7A. Pokoknya kalau terakhirnya S atau S sama P ya, golongan A itu konfigurasi terakhirnya S atau S sama P. Ini masih golongan A ya. Contoh berikutnya SN50 pakai konfigurasi gas mulia dekat ke Kr. Setelah Kr itu 5s2, 4d10. Nah, terus lanjut, masih kurang, lanjut ke 5p2. Nah, ini kan selain gas mulia ada 3 subkulit nih. Yang dilihat cuma S sama P aja yang kulitnya paling besar. Nih 5 nih. Kalau D kan kulitnya 4. D itu kulitnya selalu lebih kecil dari S kan ya. Nah, yang dilihat yang kulit gedenya doang. Nah, kulit terakhir 5 nih di P, maka dia periode 5. Kulit itu periode ya. Nah, elektron valensi itu golongan. Golongannya kok terakhir P harus ditambah sama si S. 2 tambah 2, 4. Berarti golongan, maaf nih, bukan 2 ya, maaf, salah ketik, 4A. Ditambahin elektron di P sama di S-nya. Nah, jadi golongan 4A. 4 ya, bukan 2. Nah, terus subkulit D ya. Kalau subkulit D, elektron terakhirnya terletak pada subkulit D ya. Nanti terakhirnya D sama S. Tapi kalau D itu kulitnya selalu lebih kecil dari S. Misal si S ini N-nya kulitnya 4. Si D berarti N-1, 4-1 berarti kulit si D 3. Ya, dia kulit si D ini selalu lebih kecil dari kulit si S ya. Nah, nanti golongan transisi ini, golongan transisi itu golongan B ya. Nah, nanti cara nentuinnya golongannya berapa, kalian tambahin elektron di D dan di S-nya. Tambahin periodenya, periode yang di S. Kenapa? Karena S kulitnya lebih luar. 4 sama 3 kan luaran 4. Nah, berarti ntar periodenya si N, bukan si N-1, tapi si N ya. Nah, contohnya Mn nomor atom 25, konfigurasi gas mulia dekat ke AR. Setelah AR 4s2, 3d5. Terakhir S dan D, 4s dan 3d. Nah, kulit terakhir atau terluar itu 4.
berarti ntar periode 4. Bukan di D-nya yang dilihat ya, kulit yang terluarnya 4 atau 3. Kalau di angkanya gedean mana gitu ya. Kalau angkanya gedean 4 dibanding 3, ya udah yang dipilih angka yang paling gede. Tapi ini artinya maksudnya kulitnya yang lebih luar gitu ya, periode 4. Nah, jumlah elektronnya gimana? Kalau terakhirnya D, nggak bisa D-nya doang, dia harus ditambah sama S ya. 2 tambah 5, 7. Berarti ntar dia golongan 7. 7 apa? 7B. Kenapa? Karena terakhirnya D. Jadi kalau B itu terakhirnya S sama D atau S sama F ya, itu dia golongan B. Contohnya lagi HG 80 dekat ke gas mulia XE 54. Setelah XE 6S2, 4F, 14, 5D, 10. Nah, yang dilihat yang kulitnya besar aja. Nah, 2 doang bolehnya ya. Berarti S sama D. Kenapa F nggak diikutin? Karena kulitnya lebih dalam atau angkanya lebih kecil. Yang dilihat yang kulitnya angkanya yang gede-gede aja ya. Nah, tapi yang paling gede angkanya 6 atau 5. Kan gedean 6, artinya si S ini kulit di 6 tuh kulit yang lebih luar dibanding kulit yang kulit ke-5. Kulit 6 tuh kulit yang lebih luar, maka periodenya periode 6. Lihat aja angka kulit yang paling gede yang mana. Angkanya lebih gedean 6, berarti periodenya 6. Ya. Nah, nanti jumlah elektron valensi tambahin elektron di B sama di S. Nah, ketika 10 ditambah 2 kan hasilnya 12. Tapi nggak ada golongan 12. Golongan A itu 1A sampai 8A. Ya. Golongan B juga cuma dari 1B sampai 8B. Nah, ini 12, nggak ada golongan 12. Nah, nanti kalau elektronnya, kalau elektron di S sama di D ditambahin jumlahnya 8, 9 atau 10, itu dia golongan 8B. Kalau elektron di S sama di D nya kalian tambahin jumlahnya 11, dia golongan 1B. Kalau elektron di S sama di D kalian tambahin jumlahnya 12, maka dia golongan 2B. Karena ini ditambahin jumlahnya 12, maka dia golongan 2B. Itu ya. Nah, blok F, elektron terakhir terletak pada subkulit S ya. Nanti terakhirnya F konfigurasinya. Nah, nanti ada golongan lantanida periode 6 yang di bawah itu ya. Yang 2 baris di bawah itu namanya blok F. Nah, yang baris pertama atau yang periode 6 itu disebut golongan lantanida. Yang baris paling bawah itu periode 7 itu disebut golongan aktinida. Konfigurasinya ini, kalau lantanida 6S 4F, aktinida 7S 5F. Contoh PM, nomor atomnya 61, dekat ke gas mulia XE. Setelah XE 6S2 udah 56, dia maunya 61 tambah 4F5. Nah, ini golongan lantanida karena periodenya 6, angka yang besarnya. Nah, golongannya berapa? Golongannya tambahin 2 tambah 5. Golongannya berarti 7B gitu ya. Maaf, golongan lantinida aktinida nggak ada golongan Romawinya karena dia 2 kolom di bawah ya. Ingat ya, di tabel periodik 2 kolom di bawah tuh itu golongan lantanida dan aktinida. Dia cuma ditanya nih golongan aktinida atau lantanida ya. Nah, ini 70 si TH dekat ke RN86, selanjutnya 7S 2 5F2. Gedean mana kulitnya, 7 atau 5? Gedean 7, maka dia periode 7. Golongannya golongan aktinida ya, bukan pakai Romawi. Seperti itu ya. Kalau golongan B, kalau terakhir ditambahin elektron S sama D nya antara 3 sampai 7, ya udah sesuai. Terakhirnya 3 berarti golongan 3, terakhirnya 4 berarti 4B sampai 7B. Nah, bedanya nanti yang golongan 8 nih. Kalau ditambahin jumlah elektron S sama D nya 8, 9 atau 10, dia masih 8B. Kalau elektronnya tadi ditambahin jumlahnya 11, si S sama si D nya, dia golongan 1B. Kalau elektron ditambahin S sama D nya 12, maka masih 2B.
ya. Kita masuk ke latihan soal penentuan periode dan golongan. Periode dan golongan suatu unsur dengan nomor atom 34. Nah, 34 dekat ke gas mulia AR ya. Habis AR 4S2, 3D10, 4P4, terakhir P. Kalau terakhir P dia harus ditambah sama S. Angka kulit di P sama S sama, berarti periode 4 jumlah kulitnya ya. Nah, golongannya tambahin. Si P ini nggak boleh sendirian, dia harus selalu ditambah sama S. Tambahin 4 tambah 2, 6. 4 tambah 2 sama dengan 6 ya. 6 apa? 6A. Karena terakhirnya P ya. Contoh soal selanjutnya. Nomor atom dari unsur yang terletak pada golongan 1A periode 6. Ini yang diketahui golongan dan periodenya. Kita disuruh cari nomor atom, kebalikannya ya. Golongan 1A berarti dia terakhirnya blok S atau subkulit S. Konfigurasinya nanti terakhir dia S. 1A berarti S1. Nah, periode 6 berarti kan ini periode kulit di S-nya. Berarti depannya ini 6S1 ya. Berarti konfigurasi terakhirnya itu 6S1. Sebelum 6S1 ada apa lagi nih? Sebelum 6S1 kan ada sebelumnya. Nah, kita lengkapin. Sebelum 6S1 tuh konfigurasi XE54 ya. Ingat lagi urutan konfigurasinya. Nggak usah nulis dari 1S2, 2S2 kepanjangan. Dekat ke gas mulia apa nih? Sebelum 6S1 yaitu gas mulia XE. Nah, nomor atom tambahin nomor atom si XE sama elektron si S. 54 tambah 51. Nah, jumlahnya nanti 55. Jawabannya yang D. Contoh soal selanjutnya. Elektron terakhir dari suatu unsur memiliki bilangan kuantum. Nah, ini yang diketahui bilangan kuantum. Yang ditanya letak unsur itu dalam sistem periodik. Dia golongan berapa, periode berapa. Kita lihat dulu N-nya 3, L-nya 2, berarti ini kulitnya ntar 3. 3 apa gitu ya. L-nya 2, berarti kan D. Berarti dia 3D. M-nya 0, kita gambar si D ini, gambar dulu kotaknya. Kotak D kan ada 5. Dimulai dari plus 2, plus 1, 0, min 1, min 2 kan. Nah, terakhir di kotak yang 0, kotak ini ya, yang nilainya 0. Panahnya plus setengah, berarti panahnya ke atas. Berarti sebelum ke 0 kan ke sini dulu. 1, 2, 3. Udah terakhir di sini. Berarti nanti otomatis dia 3D3. Seperti itu ya. Ini 3D3. Nah, sebelum 3D3 kan ada konfigurasi sebelumnya. Kita lengkapin. Sebelum 3D3 itu ada 4S2. Sebelum 4S2 ada si AR 18 nomor atomnya. Nah, ditanya periode dan golongan. Kalau ditanya nomor atom tambahin 18 tambah 2 tambah 3. Berarti ntar nomor atomnya 23. Tapi yang ditanya periode dan golongan. Periodenya lihat angka terbesar 4 atau 3. Angka terbesar 4 maka periode 4. Golongan tambahin elektron di S sama di D. Karena D nggak bisa sendiri, dia harus ditambah sama S ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi golongan 5B. Harus ditulis Romawi kalau golongan ya. Jadi jawabannya adalah B. Periode 4, golongan 5B. Cukup sekian contoh soalnya. Semoga dapat dipahami ya. Ini masih contoh soal sederhana. Banyak-banyak berlatih, banyak-banyak kerjakan soal-soal, dicatat yang lengkap supaya kita lebih paham ya. Semoga bermanfaat. Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.